Halo Sobat Mochi, jumpa lagi bersama kami Story Mochi. Karena sebuah cerita akan semakin menarik jika disajikan dalam bentuk movie maupun sinema. Biar Story Mochi makin halus, empuk, dan kenyal, alangkah baiknya klik like dan subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Karena sesungguhnya subscribe itu adalah gratis. Jangan lupa juga cek kuota sedia bantal, cemilan, dan terakhir temen nonton. Kali ini Mr. Mochi akan mempersembahkan sebuah alur cerita dari film Ride On yang dirilis pada tanggal 7 April 2023 dan dibintangi oleh salah satu aktor favorit Mr. Mochi, yaitu Jackie Chan. Bukan hanya aksi dan komedi, Ride On justru berfokus pada drama. Sepertinya ini adalah film drama pertama Jackie Chan. Mohon komen jika Sobat Mochi pernah melihat film drama Jackie Chan selain film ini. Nah, penasaran kan? Langsung aja ke cerita movie dan sinema. Film diawali di pagi hari yang cerah, di mana ada seekor kuda yang sedang membangunkan seseorang. Ya, kuda bernama Red itu ternyata sedang membangunkan tuannya sang pemeran utama di film ini, yaitu Master Lao Luo. Mereka sangatlah akrab, karena memang Lao Luo tak memiliki siapapun selain kudanya itu. Setelah membersihkan diri, mereka berdua pun berangkat ke kota untuk mencari uang. Seperti hari-hari yang lain, Red akan diminta melayani orang-orang yang ingin berfoto dengannya, lengkap dengan semua properti sesuai keinginan pelanggan. Hal itu Lau lakukan karena perusahaannya yang sudah bangkrut. Pada malam hari, Lau tiba-tiba didatangi oleh seorang rentenir, sebut saja Acong, bersama dengan para anak buahnya. Ternyata Lau memiliki hutang yang cukup banyak. Setelah dia tidak lagi mendapatkan pekerjaan sebagai pemeran pengganti karena perusahaan film tempatnya bekerja telah bangkrut karena tak bisa membayar hutang. Dan Acong si rentenir berniat mengambil Red untuk membayar hutang. Alhasil terjadilah kekacauan di mana Lau harus menghadapi Acong dan anak buahnya dibantu oleh Red. Karena Lau punya pengalamannya sebagai pemeran pengganti film bergenre action, Lau menjadi memiliki kemampuan fisik bela diri yang cukup tinggi. Sebisa mungkin Lau mencoba kabur dari kejaran mereka di tengah pelariannya itu. Berkat kerjasama di antara mereka berdua, Lau dan Red pun berhasil lolos dari kejaran Acong dan para anak buahnya. Di pagi hari, rumahnya tiba-tiba kedatangan dua orang pengacara. Kemudian mereka menjelaskan bahwa 3 tahun lalu kudanya yang merupakan pemberian dari sahabatnya yang bernama Wang dari lembaga LM. Namun setelah kematian sahabatnya, lembaga LM memiliki hutang kepada Bank Kapital. Dengan kata lain, Bank Kapital berhak mengambil semua properti lembaga LM, termasuk kuda miliknya untuk dilelang. Mendengar semua itu, Lau tidak terima dan langsung mengusir mereka. Rekannya yang juga merupakan stuntman kungfu melihat itu akhirnya turun tangan dan membuat mereka ketakutan. Kemudian flashback ke beberapa tahun yang lalu. Saat itu Wang memberikan hadiah seekor kuda kepada temannya. Namun Lau menolak dan lebih memilih anak kuda yang baru lahir, yaitu si Red. Dokter kemudian memberitahu bahwa kuda ini mengalami kecacatan dengan kakinya yang bengkok. Namun saat Lau menatap mukanya, Red seolah memohon agar dirawat. Kemudian Lau menyuruhnya berdiri jika benar-benar ingin ikut dengannya. Tanpa diduga, Red seolah mengerti perkataannya. Dan secara ajaib, Red lalu bangkit hingga akhirnya Lau pun merawatnya. Semenjak itu, Lau dengan tulus merawat dan membesarkan Red layaknya anak sendiri. Setelah kakinya benar-benar sembuh, Red kemudian berlutut sebagai tanda terima kasihnya. Meskipun sangat terharu, Lau menyuruhnya bangkit
karena seorang laki-laki pantang untuk berlutut kepada siapapun. 我跟你一起过日子喽，跟你骑个什么？不疼不疼啊！过来，来过来过来，来。站起来，站起来。 Kembali ke masa sekarang, kedua rekan Lau menyarankan agar Lau segera mencari bantuan hukum untuk membantunya karena cepat atau lambat Bank Kapital akan datang kembali mengambil Red. Singkat cerita, Lau akhirnya pergi menemui putrinya yang bernama Xiao Bao, yang saat ini diketahui merupakan mahasiswa jurusan hukum. Di sana ia pun menceritakan masalah mengenai kudanya yang akan menjadi milik perusahaan lain. Oleh karena itu ia sangat membutuhkan bantuan dari putrinya. Mendengar semua itu, Xiao Bao tidak peduli dan pergi meninggalkan ayahnya begitu saja. Kembali flashback ke beberapa tahun yang lalu, saat Lau masih bekerja sebagai stuntman kungfu. Ia rupanya jarang pulang ke rumah dan tidak memperhatikan istri dan anaknya. Akibatnya mereka pun sering bertengkar hingga terjadi perceraian. Saat sudah menginjak usia remaja, Xiao Bao harus rela ditinggalkan oleh ibunya. Dan di hari kematian ibunya, Lau telah hadir. Dan itulah yang membuat Xiao Bao sangat marah hingga saat ini pun Xiao Bao sangat membenci ayahnya. Xiao Bao menjadi semakin kesal ketika ia tahu ayahnya menemuinya saat ini hanya untuk meminta bantuan. Keesokan harinya Lau didatangi oleh teman lamanya yang bernama David. Dia seorang yang bekerja di perusahaan Zootman. David mengaku terpukau dengan aksi Lau dan Red saat beberapa waktu lalu sedang viral di media sosial. Ia pun mengundang Lau dan Red untuk melakoni sebuah aksi laga. Mendengar hal itu, Lau pun sangat bersemangat karena tentu saja ia membutuhkan uang untuk menyewa pengacara demi menyelamatkan Red. Di waktu yang sama, Xiao Bao sedang berbincang dengan pacarnya yang bernama Naihua yang berprofesi sebagai pengacara. Naihua bertanya, apakah ada kemungkinan jika orang tuanya ingin bertemu dengan keluarga? Xiao Bao yang mendengar hal itu berkata pada Naihua bahwa ia sudah tidak memiliki keluarga lagi. Namun pertemuan Xiao Bao dengan ayahnya kemarin membuatnya kembali teringat pesan dari mendiang ibunya yang mengatakan jika nanti ayahnya menemui Xiao Bao, sang ibu berharap Xiao Bao tidak mengusirnya. Karena teringat pesan ibunya, Xiao Bao akan menyempatkan waktu untuk kembali menemui sang ayah. Di hari berikutnya, Lau kembali mencari uang di sebuah festival. Namun setelah seharian berada di sana, tak ada seorang pun yang ingin berfoto. Dari kejauhan, Xiao Bao ternyata ada di sana. Saat sedang beristirahat, Xiao Bao tidak sengaja melihat sang ayah dan Red yang sedang berusaha menarik perhatian para pengunjung. Seberapa keras pun ayahnya berusaha menarik perhatian orang-orang. Namun tidak ada satupun orang yang tertarik dengan mereka. Hal itu akhirnya membuat Xiao Bao simpati kepada ayahnya dan pergi menemuinya bersama dengan Naihua agar ayahnya bisa membicarakan masalah hukum. Naihua yang merupakan pacar Xiao Bao tentu saja grogi menemui sang calon mertua. Namun karena cintanya pada Xiao Bao membuatnya bertekad memenangkan kasus kali ini. Singkat cerita, Lau dan Red pun memulai syuting untuk sebuah film laga, meskipun hanyalah sebagai pemeran pengganti. Namun sejak dulu Master Lau selalu berusaha memberikan yang terbaik. Apalagi saat ini untuk pertama kalinya Xiao Bao menemani sang ayah dalam proses syuting. Sayangnya dalam proses syuting itu Red merasa ketakutan karena ini adalah pengalaman yang baru untuknya. Sutradara pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk mengganti Lau. Sampai akhirnya setelah mendapat kata-kata semangat dari Xiao Bao, Red seolah-olah mengerti dan akhirnya memberanikan dirinya untuk memulai syuting. 石头，我们都在的，加油！石头这回一定行。
Alhasil berkat hal itu syuting pun berjalan dengan sangat baik. Bahkan Red dan Lau mendapatkan apresiasi dari sang sutradara. Sejak keberhasilannya itu, satu persatu tawaran syuting pun mulai berdatangan untuk Master Lau. Namun kali ini ada Xiao Bao yang bekerja sebagai manajer. Ayahnya yang bertugas mengurus masalah kontrak kerja dan perjanjian-perjanjian lain. Dalam proses syuting tentu saja Xiao Bao bisa mungkin menegosiasikan setiap adegan agar tidak ada adegan-adegan yang terlalu berbahaya untuk sang ayah dan juga Red. Pada suatu hari Master Lau bertemu dengan seorang CEO perusahaan yang bernama Hexin. Hexin sendiri diketahui sebagai pengoleksi kuda dari berbagai negara. Kecintaannya terhadap kuda membuatnya tertarik pada Red. Hexin kemudian menawarkan sejumlah uang yang banyak untuk bisa mengadopsi Red. Namun Lau selalu menolak. Hexin pun memanfaatkan gugatan dari bank kapital agar bisa mendapatkan Red bagaimanapun caranya. Tentu saja dengan kekuasaan dan kekayaan yang Hexin miliki, hal ini bukanlah masalah baginya. Jadi dalam beberapa hari pengacara dari pihak bank kapital sudah datang dan langsung memberikan surat resmi dari pengadilan untuk mengambil Red. Untungnya Xiao Bao tetap bisa bersikap tenang dan mengatakan pada kedua pengacara bahwa pihak mereka akan mengajukan banding untuk mempertahankan Red. Hari demi hari hubungan Lau dan Xiao Bao menjadi semakin baik. Tiap waktu yang mereka habiskan bersama menjadi lebih berkesan. Seolah-olah semua itu membayar setiap momen terlewatkan antara mereka dahulu. Sampai suatu hari Xiao Bao akhirnya siap memperkenalkan ayahnya pada kedua orang tua Naihua. Karakter Lau yang serba ceplas-ceplos mempermalukan Xiao Bao di depan orang tua Naihua. Setelah makan malam, keduanya pun akhirnya berdebat. Xiao Bao kecewa kepada sang ayah dan memintanya untuk berhenti memaksa Red dan dirinya bekerja terlalu keras dalam film. Benar saja, akibat terlalu lelah bekerja, Red dan Lau pun terluka di tengah proses syuting. Saat ayahnya dibawa ke rumah sakit, Xiao Bao diminta mengambil berkas-berkas yang diperlukan oleh ayahnya. Saat sedang mencari berkas-berkas milik sang ayah, Xiao Bao tidak sengaja melihat sebuah rekaman CCTV yang berisi pertemuan Xiao Bao dan ayahnya di sebuah restoran. Tak disangka selama ini Lau selalu menonton rekaman CCTV itu ketika ia rindu kepada Xiao Bao. Karena sejak dahulu Xiao Bao memang selalu cuek pada ayahnya, jadi Lau tidak memiliki kenangan yang banyak dengan Xiao Bao. Sehingga ia pun memohon kepada pihak restoran untuk mendapatkan rekaman CCTV, terutama setiap ia bertemu dengan Xiao Bao atau saat Xiao Bao dan ibunya datang ke restoran itu. Lagi-lagi Xiao Bao merasa terharu dan bersalah pada sang ayah, apalagi saat Xiao Bao menonton rekaman kompilasi ayahnya saat menjadi pemeran pengganti dalam film laga. Tak jarang Lau terluka sangat parah dalam memamerkan beberapa adegan sampai yang paling parah membuatnya koma selama 8 bulan. Kemudian Lau datang. Xiao Bao dan ayahnya pun menonton rekaman itu bersama-sama dan menangis. Kemudian Lau bercerita alasan mengapa dia tidak menemui anak dan istrinya. Dia berkata setelah kejadian paling parah itu ia tak bisa berbicara selama 1 tahun dan kehilangan sebagian ingatannya. Hal itulah yang dahulu membuat hidup Lau berantakan, hingga akhirnya ia pun harus menceraikan istrinya. Karena tak ingin ayahnya terbuka lagi, Xiao Bao pun meminta ayahnya berjanji untuk tidak bekerja lagi sebagai pemeran pengganti dalam film laga yang bisa saja membahayakan nyawanya dan Red. Singkat cerita, hari persidangan untuk Red akhirnya tiba. Dalam persidangan itu, Hexin mengerahkan semua kekuasaan dan kekayaan yang ia miliki untuk bisa mendapatkan Red, hingga akhirnya pihak Lau pun kalah, dan Red resmi menjadi hak milik Hexin.
Neihua berusaha memohon pada pihak Haixin untuk membatalkan tuntunannya. Namun sayang semuanya telah terlambat. Haixin sebagai pecinta kuda meminta pihak lain untuk tidak khawatir karena Red pasti akan dirawat dengan baik jika berada di tangannya. Meskipun sangatlah berat, namun Lau terpaksa harus tetap menyerahkan Red pada Haixin. Dan momen itu adalah momen yang paling menyedihkan dalam film ini. Ketika Lau telah menyerahkan Red pada pihak Haixin, Red malah mengejar Lau yang akan pergi dengan mobilnya, seolah tak ingin berpisah dengannya. Bahkan meskipun Red telah terjatuh berkali-kali, ia tetap bangkit untuk mengejar Lau. Sampai akhirnya Lau pun turun dan membentak Red, menyuruhnya untuk kembali ke pemiliknya yang baru. Sejak hari itu, hari-hari Lau menjadi sangat hampa. Ia seperti kehilangan semangat hidup dan hanya menghabiskan waktu menonton video kebersamaannya bersama Red. Xiaobo yang simpati kemudian menemui Haixin dan memohon kepadanya sambil menunjukkan momen ayahnya bersama Red. Mereka berdua bukan lagi seperti hewan peliharaan dan tuannya, melainkan sudah seperti keluarga. Karena hal itu, Haixin pun akhirnya luluh dan ia pun bersedia untuk mengembalikan Red kepada Lau. Dan film pun akhirnya selesai. Film ini sendiri memberikan pelajaran tentang kebaikan hati, arti kesetiaan, kegigihan, dan pentingnya merendahkan ego demi kebaikan diri sendiri dan orang yang kita sayangi. Selain itu, film tersebut juga mengajarkan kita tentang pentingnya dedikasi terhadap suatu hal. Red On didedikasikan bagi para pemeran pengganti, yang seringkali nama mereka tidak pernah disebut-sebut dari sebuah film yang sukses.